Bapak Ibu, puji Tuhan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam saat teduh bersama. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 dengan tema renungan karya kasih karunia. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita awali saat teduh kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari lagu Kau Mutiara Hatiku sebagai persiapan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabdanya. Mari kita pujikan bersama. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia merupakan sebuah kata yang memberikan kesejukan dan kenyamanan. Sebab kita mengaitkan istilah kasih karunia dengan tindakan yang memaklumi serta mengampuni kita. Namun, apa sebenarnya yang diajarkan firman Allah tentang kasih karunia? Benarkah bahwa kasih karunia itu hanya terkait dengan pengampunan saja? Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkannya bersama-sama melalui Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami dapat memahami dan kami dimampukan untuk dapat melakukan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca bersama-sama Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus,
yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam naskah bahasa aslinya, ayat perenungan kita hari ini merupakan sebuah kalimat yang panjang dengan kasih karunia Allah sebagai subjek kalimatnya. Kasih karunia Allah tersebut secara aktif melakukan dua hal besar, yaitu menyelamatkan dan mendidik. Tentu bukanlah suatu hal baru kalau keselamatan umat Allah merupakan kasih karunia Allah. Dapat kita baca pada Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Namun sangat disayangkan kalau pemahaman tentang diselamatkan oleh kasih karunia ini banyak disalahgunakan orang, disalah mengerti. Pemikiran bahwa karena ada kasih karunia yang menyelamatkan, maka kita dapat menjalani hidup dengan bebas, sebebasnya. Bahkan juga bebas berbuat dosa. Merupakan salah satu contoh pemikiran yang salah tentang kasih karunia Allah itu. Sebab pemikiran tersebut dibantah secara mutlak oleh karya kasih karunia Allah yang kedua. Tindakan kasih karunia yang kedua adalah mendidik. Istilah Yunani untuk mendidik di sini adalah paidio, yang mengandung pengertian mendidik atau melatih anak-anak. Istilah yang sama digunakan dalam sebuah ayat yang berbunyi, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu adalah kasih karunia yang mendidik kita, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan demikian, kasih karunia itu tidak akan membiarkan kita untuk hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu, bila ada orang yang merasa sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus, tetapi masih merasa dapat berbuat dosa seenaknya, maka kita patut mempertanyakan, apakah benar orang tersebut sudah menerima kasih karunia yang menyelamatkan. Mari Bapak Ibu kita merenungkan. Pada hari Advent yang terakhir ini, marilah kita merenungkan sejauh mana kasih karunia itu bekerja di dalam hidup kita. Sejauh mana kita telah diajar kasih karunia untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi di dalam dunia sekarang ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah setiap kami untuk tidak hanya menghubungkan kasih karunia dengan keselamatan, tetapi juga menghubungkan dengan pertumbuhan iman kami. Khususnya sejauh mana kami telah meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Terima kasih Tuhan untuk ketemu pagi hari ini, boleh mengingatkan setiap kami bahwa kasih karunia memang Tuhan berikan kepada setiap kami, tapi kami tidak merasa nyaman, merasa bebas untuk melakukan apa saja kehendak kami. Kami harus tetap fokus kepadamu dan terus mengandalkan Tuhan sebagai pedoman hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berusaha belajar mengasah kepekaan terhadap dosa. Kalau selama ini kita belajar peka terhadap firman begitu, hari ini Tuhan mengingatkan kita harus peka terhadap dosa. Selamat pagi, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.